الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتحصل النفحات. وصلى الله على سيد السادات سيد رسول الله محمد بن عبد الله خير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات وبعد. فقد قال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang indah penuh berkah ini kita dapat menunaikan kewajiban kita yang paling utama, salat maghrib berjamaah, bersujud, bersembah sujud di hadapan Allah. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang menjadi kebanggaan. Karena di dunia Allah berikan kesempatan untuk bersujud kepada Zat yang tempat segala makhluk bergantung kepadanya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah menyanyikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan nanti di yaumul kiamat kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya, kajian kita masih dari bab tentang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Maratibul iman khamsatun. Awaluha imanun taqlidun wa huwa al-jazm an qawli al-ghayr min ghairi an ya'rifa dalilan wa huwa yasihu imanuhu ma'a sibyan bitarkihin an-nadhari ay istidlal in kana qadiran 'ala ad-dalil. Thaniyan imanun alima wa huwa ma'rifatul 'aqaid bi adillatiha wa hadha min 'ilmi al-yaqin. Wa kilahuma al-qismaini sahibuhuma mahjubun an dzatillahi ta'ala. Thalithuha imanun ayyanun wa huwa ma'rifatullahi bi muraqabatil qalbi fala yaghibu rabbuhu an khatirihi tarfat 'ainin bal haibatuhu da'iman fi qalbihi. Seterusnya yaitu pengertian tingkatan-tingkatan iman. Kita beriman pada Allah memang ini levelnya berbeda-beda ya. Yang pertama dia mengatakan iman yang taklid. Taklid itu ya mengikuti. Kita ngikutin apa kata guru-guru kita, apa kata orang tua dulu yang ngajarin kita. Percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab, kepada Rasul. Itu taklid dan itu tidak butuh dalil. Ini yakin kepada Allah, yakin, percaya. Dan itulah itu iman sebetulnya. Kalau di sini dia disebut iman kelas anak kecil ya. Kita masih anak kecil dari sini tingkatan iman. Boleh jadi orang yang gede tapi imannya masih tingkatan yang sangat dasar gitu ya. Ya. Kita lihat tapi itu sudah menjadi dasar yang kokoh kuat. Kalau dia sudah sampai pada ketaklidan itu, percaya, dan kepercayaan itu dikuatkan dengan keyakinan dia ikutin. Ketika orang mengatakan iya kena abudu wa iya, dia juga betul iya kena abudu ya Allah yang pada aku menyembah. Wa iya kan, nasta'in, saya hanya memohon kepada dia, tidak kepada yang lain, tidak berpikir ini itu, pokoknya Allah segala. Ya, ini kelas yang paling dasar, standar dasar. Kita di situ level di situ udah bagus. Ya, level kenapa kuat? Jadi sampai mati pun dia wala tamutunna illa wa antum. Ya, tidak bergeser itu sangat bagus. Ya, sangat bagus ketika orang pada posisi itu. Karena banyak orang yang sampai ke situ juga susah. Ya, dia iya karena dulu, tapi nasta'innya bukan kepada Allah. Na'budunya iya Allah, tapi nasta'innya kepada Allah.
harus lari sana, lari sini. Wow, luar biasa. Pertanyaan sederhananya, boleh tidak kita minta doa orang soleh? Jadi kita minta doa orang soleh. Boleh. Kita minta doa, didoakan boleh. Nabi mengatakan kalau engkau punya bayi, kemudian ketika dia akikahkan, mintakan orang soleh untuk mendoakan bayi. Orang soleh, catatannya itu soleh. Kita lihat yang lain. Nah, contoh yang paling sederhana itu boleh tidak kita minta didoakan orang? Boleh. Ketika Umar bin Khattab akan pergi umrah, Rasulullah titip doa. La tansana ya Ukhayya bidu'ai, ya Umar, kalau engkau doa di Mekah, tolong jangan lupakan kami, jangan lupakan saya. Doain juga gitu. Jadi padahal doanya Rasulullah dengan Umar ya mustajab mana? Oke lah, Umar ada di Mekah. Umar di Mekah dengan Rasulullah yang berdoa, doanya Umar di Mekah dengan doanya Rasulullah mustajab mana? Tetap Rasulullah. Tapi Rasulullah sedang mengajarkan kita, boleh kita minta didoakan orang-orang saleh. Orang-orang saleh catatannya, ya, orang yang memang dia dekat dengan Allah, ya, orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Jangan orang yang tidak sholat kita malah minta mantra-mantra. Jadi iya karena budunya kepada Allah, tapi nasta'innya bukan kepada Allah. Ya, ini karena sekarang ini zaman sekarang, masya Allah luar biasa. Orang-orang pengen dagangnya lancar, ya, usaha supaya maju, karirnya supaya naik. Sekarang apalagi ini yang laris nih di pilkadanya, waduh mantap. Coba sebetulnya bisa kita siasati nih kalau mau cari duit, nah, ini pilkada. Diam aja di rumah, diam aja, jangan keluar rumah 3 bulan, biar tumbuh semua di jenggot semua. Terus suruh anak buah deketin itu para namanya calon-calon. Kenapa guru saya tuh, waduh, mustajab, wah mulai jenggotan kami itu larisnya luar biasa. Ini zaman sekarang. Ya, jadi orang itu dia untuk meraih itu segala cara dia lakukan untuk meraih. Masya Allah luar biasa. Nak budu iya, tapi nasta'innya bukan gitu. Itu dia sholat dia ya, dia ke masjid, tapi nasta'in untuk khusus itu, untuk jabatan ini, waduh, Masya Allah luar biasa. Ya kencangnya luar biasa. Padahal kita sebetulnya kalau na'budu nasta'innya sudah jadi satu aja, udah Masya Allah. Na'budu wa nasta'in. Maka ada sebagian ulama yang ada mengatakan ini boleh kita praktek. Saya praktekin. Kadang kalau sholat sendiri itu saya pakai. Ya itu berdoa. Sholat itu doa. Sholat itu doa. Di mana kita berdoa? Mulai berdiri sampai salam. Kan doa terus. Ya. Mulai salam aja setelah tahiyat. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi qabri min adzabi. Terus kan doa aja ujung. Naik lagi waktu sujud doa kan gitu. Waktu duduk iftirash doa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Terus doa. Naik lagi kan gitu. Waktu berdiri doa tidak? Doa. Nah, saya pakai itu di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah yang kepada kami mohon, akan menyembah dan hanya kepada kami mohon pertolongan. Silakan hajatnya dipakai di situ. Mau doa apa kepada Allah? Nasta'in kepada. Di situ kita sedang berdialog karena Fatihah itu kata Nabi adalah dialog. Qasamtus sholata qismain, kata Nabi, aku bagi sholat itu dalam dua bagian. Idza qala 'abdi alhamdulillah
Rabbil alamin. Ketika hambaku dalam sholatnya dia ucapkan Alhamdulillahi Rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Dijawab oleh Allah. Kata Allah, apa jawaban Allah? Hamidani abdi, hambaku memuji aku. Itu Allah jawab Al-Fatihah kita. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa dijawab oleh Allah? Anai alayya abdi, hambaku mengagungkan, memuji kepada, menyanjungku. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari balasan. Apa jawab Allah? Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apa jawab Allah? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Itu jawaban Allah itu. Ini jatah hambaku, ini komitmen antara aku dan hambaku, dan aku berikan apa yang dia minta. Di situ kalimat. Nah, sebagian ulama mengatakan itu doa di situ. Dasarnya apa? Nabi Zakaria berdoa di tempatnya Maryam itu ketika berdiri dalam sholat. Nabi Zakaria lama nggak dikasih anak, lama nggak punya anak. Ketika dia masuk ke kamarnya Maryam, ternyata di kamar itu banyak makanan, banyak buah-buahan. Kata Nabi Zakaria, anna laki hada. Maryam, ada apa nih? Siapa yang bawa makanan ini? Banyak banget. Kata Maryam, ini Allah yang ngasih. Engkau tahu saya tidak pernah keluar rumah, saya tidak pernah keluar dari kamar, saya cuma di kamar aja ibadah saja. Ini Allah yang ngasih. Nah, karena kamar itu tempat Maryam berdoa mustajab, kata Zakaria, Nabi Zakaria, boleh nggak saya berdoa di sini? Saya sholat di tempat ini, saya ingin berdoa kepada Allah. Silakan. Dia sholat di sini. Dia sholat ketika masih berdiri, dia minta kepada Allah. Saat berdiri itu dia minta kepada Allah. Minta apa? Keturunan. Ya, minta keturunan. Maka dikasih keturunan, yaitu Nabi Yahya. Dikasih oleh Allah. Doanya apa? Ketika berdiri. Ya. Wa huwa fil mihrab, yusalli fil mihrab, kata Allah, ketika dia sedang sholat di mihrab, tempat Maryam itu bersujud, ya, berzikir. Makanya sebagian sahabat itu begini, sahabat itu kalau dia sudah bikin rumahnya besar misalnya, kamarnya ada banyak, itu dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah selesai bikin rumah, saya pengen di rumah saya itu ada musola. Ini kamar ada banyak, saya pengen di kamar salah satu kamar itu ada musola. Tolong Rasulullah datang ke rumah saya, resmikan musola itu. Nanti Rasulullah datang. Rasulullah nanya, kau ingin di mana? Ada yang mengatakan di sini ya Rasulullah, kamar depan. Ada yang mengatakan mana? Ada juga terserah Rasulullah mau di mana aja. Saya ikuti. Nah, Rasulullah biasanya masuk ke dalam rumah itu sholat sunnah 2 rakaat. Itu peresmian. Sholat sunnah 2 rakaat. Disitulah sahabat Nabi itu sekeluarga itu tempat sholatnya di situ. Kamar itu aja yang mau sholat di rumahnya. Untuk apa? Sholat sunnah. Sholat sunnahnya di situ. Duhanya di situ, tahajudnya di situ, semua sholat sunnah di situ. Sholat wajibnya di masjid. Sholat sunnah di kamar itu tempat Rasulullah tadi meresmikan itu. Itu zaman Rasulullah. Ya, jadi memang bagus yang begitu. Di rumah kita itu, walaupun space-nya itu cukup untuk satu sajadah untuk sholat. Kalau bisa jangan pindah-pindah. Kalau bisa jangan pindah-pindah. Space-nya itu, karena di situ tempat insya Allah. Tiap saat kita angkat tangan, tempat kita berdoa munajat, mudah-mudahan doa tempat yang terbaik. Ya, malaikat lebih gampang tahu ketika dia turun di mana. Oh, di situ. Kalau pindah kamar, ini kok kemana ya kita? Cari lagi deh. Artinya maksud saya, bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu, ya, mereka menjadikan rumah itu juga sebagai musola. Salah satu ruang kamarnya atau ruang mana dijadikan sebagai tempat sholat. Itu dilakukan sahabat Nabi. Kenapa? Karena tadi itu Siti Maryam di situ, Nabi Zakaria berdoa di situ, di tempat itu yang khusus. Ya, itulah tempat munajat itu kepada Allah. Nabi Zakaria berdoanya
dia ketika sedang berdiri sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai ulama mengatakan boleh ketika Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, boleh. Kalau ada hajat-hajat yang penting gitu, boleh. Ya, karena sholat itu kita berdialog dengan Allah. Insya Allah. Tapi jangan mengeluarkan suara. Itu. Jadi jangan sampai itu ada kalimat ini. Harus tetap di dalam hati. Ya, tetap dalam hati. Jangan bersuara. Sama waktu kita sujud juga begitu kan. Sujud juga kita doa, banyak doa kita. Kalau berbahasa Arab kita malah bingung doanya waktu sujud. Enaknya kan bahasa Indonesia. Kalau sujud pakai bahasa Indonesia boleh tapi dalam hati, tidak boleh bersuara berucap. Ya kalau sholat kita, karena sholat itu qaulan wa fi'lan. Sholat itu ucapan dan perbuatan. Maka ketika kita sholat misalnya, jangan orang sholat itu bisu. Bisu itu apa? Mulutnya tidak bergerak, diam. Enggak. Ketika walaupun sholatnya sholat sir, sholat zuhur, asar itu tidak bersuara, tetap mulut itu bergerak, mengucapkan kalimat-kalimat Al-Fatihah dibaca, tapi tidak bersuara, tapi harus ada gerakan mulut itu, sholat itu. Ya, jadi itu, ini yang pertama tadi, tingkatan taklid dia mengatakan level yang paling rendah. Yang kedua, iman naik bil ilmi dengan ilmu. Ya, kenapa? Dia mengetahui dengan dalil-dalil. Dia imannya levelnya sudah naik. Ya, sudah naik kenapa? Dalilnya. Ya, ini yang disebut ilmu yakin. Ilmu yakin, ada dasar ilmunya. Ketika dia berdoa misalnya menyembah pada Allah, dasarnya apa? Oh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tahu ada dalilnya, ada dasarnya apa yang dilakukan. Ya, aqimis sholata innani anallah. Ketika Allah mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Innani anallah. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, lakukanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi apa yang dilakukan dalam sholat itu dia tahu. Innani anallah, itu Allah itu satu Allah, gitu kan? Nama Tuhan kita itu adalah Allah. Innani anallah. Fa'budni, Allah mengatakan sembahlah aku. Dia tahu dalilnya itu. Sembahlah aku, maka dia menyembah kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku kepada Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu apa? Ya supaya tidak putus nih. Ya, supaya sinyalnya tidak habis. Tidak pernah, kuotanya masih ada. Sholat ini kenapa kita nyambung terus? Kuotanya ada. Ya, berarti kita kalau kuota udah nyut kan buru-buru tuh. Ya, jangan sampai habis. Cuman kita itu kebalik. Giliran kuota yang mau habis panik. Giliran waktu sholat mau habis enggak panik. Nah, itu yang naik putih. Ya. Masya Allah. Giliran waktu sholat itu santai. Masya Allah. Ya. Tapi kalau sudah kuota yang habis, ya. Istrinya juga kena anak tuh, semprot tuh, ya gara-gara kuota. Padahal giliran sholat aja, Masya Allah, dibangun subuh beratnya, luar biasa. Ya. Nah ini tingkatan yang kedua, ilmu yakin. Jadi semua dia mulai dengan dasar yakin, karena tahu dalilnya. Ya. Allah itu esa, tahu dalilnya. Qul huwallahu ahad, gitu ya. Itu sudah dari dasar. Itu levelnya sudah naik ya. Ini bagus nih. Ya, level ilmu yakin, keyakinannya sudah makin mantap. Ya, jadi tidak sekedar seperti orang sholat. Ada orang sholat yang penting sholat adalah kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dibaca dalam sholat dia nggak paham. Sah tidak? Sah sholatnya. Diterima. Nah, cuman levelnya di mana? Itu yang bedanya sih. Beda dengan orang Allahu Akbar, dia tahu apa makna Allahu Akbar. Ya, berbeda. Jadi nanti di hadapan Allah juga seperti itu. Tapi semuanya sama dengan dasar iman dia kepada Allah, hanya tingkatannya saja yang berbeda-beda. Ya.
MZ gitu ya. Kalaulah misalnya karena iman kita ini rendah, ditaruh di emperannya surga, ada cukup. Ditaruh di emperannya surga, gitu. Udah cukup. Itu emperannya. Loh, surga ini jangan kena emperan, masih baunya aja orang sudah, masya Allah luar biasa. Ya, dapat baunya surga, apalagi di emperan. Ya itu kata Zainul MZ itu. Ya, yang seru-serunya. Tapi dulu nggak ada yang ditusuk-tusuk ya. Ini sekarang orang sama tusuk, masya Allah, alhamdulillah kita hati-hati kan. Orang gila. Orang gila. Oh, masya Allah, gila itu betul. Yang musuh gila. Tapi kalau yang musuh orang teroris, bukan ini yang teroris. Teroris, masya Allah. Allah, dan orang gila itu mungkin dia bayangan cuma satu di kepalanya gitu. Berarti waktu dia masuk yang lain-lain dia nggak melihat tuh, cuma melihat satu yang di depan. Nah itu gila beneran. Allah ya, itu ujian. Tapi kan Allah memberi semangat kita. Kata Allah, ya, kalaulah orang yang berjuang itu dia terbunuh, apakah kau akan berhenti? Kata Allah, tidak. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Kata Allah, Muhammad itu tidak adalah seorang Rasul. Wa Muhammadun illa Rasul. Ya, apakah kalau Rasulullah itu wafat atau terbunuh di medan perang, kalian mundur? Tidak. Tidak, jalan terus, maju terus. Ya, ya kalau saya sih lihatnya sederhana aja. Namanya orang tidak senang itu pasti. Yang hak dan yang batil itu kan selalu bertempur dari zaman dulu ya kan, bertempur dari zaman dulu. Hak dan batil itu zaman Nabi sudah bertempur terus sampai zaman kita ingat Kemal Turki, Kemal Atatürk ya, tahun 1924 ketika dia merubah dari agama menjadi sekuler ya, itu masya Allah. Ketika dia meninggal tahun 38 udah kayak tinggal meninggal tahun 38 ya, itu tidak ada yang mau menyolatkan. Ulama-ulama nggak mau menyolatkan, nggak ada sama sekali, nggak mau. Berhari-hari akhirnya keluarganya cari sana tolong, minta tolong, ya sudah nggak apa, disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan, giliran dikuburkan.